Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Syahla Nurul Mustafa dengan NIM 0106524716. Saya dari program studi Ali Jenjang Gizi tahun 2024. Di sini saya ingin membuat video mengenai UAS biologi yang berjudul organisme. Di mana judul yang akan saya ambil yaitu mengenai daging sapi. Sebelumnya izin untuk share screen. Iya, ini merupakan judul saya itu organisme daging sapi. Untuk table of content yang akan saya bahas yaitu mengenai klasifikasi sapi, lalu karakteristik umum, alasan dan memilih daging sapi, kemudian kandungan nilai gizinya, manfaatnya, lalu status ekologi sapi, upaya pelestarian, serta daftar pustaka. Nah, untuk poin pertama yaitu klasifikasi sapi, di mana klasifikasi sapi ini terdiri dari beberapa sub, yaitu ada satu kingdom, itu termasuk Animalia, lalu filumnya termasuk Chordata, kemudian kelasnya kelas Mammalia, ordonya Artiodactyla, lalu familinya Bovidae, dan subfamilinya Bovinae. Nah, untuk genusnya yaitu Bos dan subgenusnya itu Bos bibus. Nah, untuk karakteristik umum sendiri, sapi ini merupakan daging sapi yang merupakan pangan memiliki nilai gizi yang tinggi yang dibutuhkan oleh manusia sebagai pemenuh kebutuhan gizi tubuh. Daging sapi adalah media yang ideal untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Hal ini disebabkan karena persentase air yang terkandung dalam daging sapi ini sangat tinggi, yaitu 68 sampai 75%, dan memiliki pH yaitu 5,3 sampai 6,5 yang menguntungkan bagi pertumbuhan suatu mikroba. Jadi mikroba itu hidup di pH asam, yaitu 5,3 sampai 6,5. Seperti itu. Jadi kalau asam itu pH asam itu dari 1 sampai 6, lalu 7 netral, dari 8 sampai 14 itu pH-nya basa. Jadi kalau pH 5,3 sampai 6,5 ini termasuk pH asam. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk karakteristik daging sendiri yaitu udah gue kayaknya harus mengirim graf biologinya. Nah, kemudian daging dan produk olahan ini mudah sekali mengalami kerusakan mikrobiologi karena mungkin satu faktor dari eh, apa kadar air yang sangat tinggi. Pada daging itu kan kadar airnya lumayan tinggi ya, atau activity waternya lumayan tinggi. Kemudian banyak mengandung vitamin dan juga mineral. Nah, kerusakan mikrobiologi pada daging terutama disebabkan oleh pertumbuhan prosiding. Beberapa tanda-tanda kerusakan pada daging, mungkin kalau misalkan teman-teman bisa lihat di gambar di bawah itu, warnanya sedikit berubah. Harusnya kalau warna normal daging itu adalah merah segar, tapi di sini sedikit coklat. Satu, bisa karena terjadi lingkungan, bisa karena terjadi suhu, bisa karena terjadi pH, atau bisa karena terjadi mikroba. Kemudian baunya menjadi tengik atau berbau busuk. Jadi baunya udah nggak segar, serta terbentuknya lendir. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, kerusakan mikrobiologi itu juga terjadi pada daging yang kering atau dendeng. Ini ditandai dengan tumbuhnya kapang. Jadi kalau misalkan seperti kapang, kamir, jamur itu biasanya di tumbuhnya itu pada bahan pangan yang kering seperti dendeng. Dendeng ini kan hasil produk dari si daging juga kan. Hasil modifikasi dari daging juga, cuma bedanya kadar airnya rendah, lebih rendah dibandingkan kadar air dari daging yang merah. Tapi tetap namanya mikrobiologi akan tumbuh di mana aja, cuman beda-beda jenisnya. Kalau di bahan kering, kalau di daging kering, mikrobiologi yang tumbuh itu biasanya dari kapang. Nah, daging dan produk olahannya yang telah rusak dapat mengandung patogen.
atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Contoh bakteri yang bersifat patogen pada daging dapat dilihat dari produk olahannya, yaitu seperti Salmonella yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini gambar dendeng ya, em, yang diklik ini, gambar dendeng. Nah, sampingnya itu adalah gambar dari mikroorganisme kapang, kalau misalkan kita lihat dari mikroskop. Kayak gitu. Oke, lanjut. Alasan memilih daging sapi itu karena daging sapi ini paling banyak dikonsumsi oleh manusia ya. Maksudnya daging sapi ini banyak kita temui lah di sekitar. Jadi kalau misalkan daging yang sering dikonsumsi itu daging sapi, jarang daging kambing, daging babi kan karena kita mayoritas juga muslim. Kemudian alasan yang lainnya juga karena daging sapi ini kan merupakan protein hewani. Yang kita tahu bahwa protein hewani ini kan mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap sehingga perpecahannya itu eh, mudah. Jadi gampang diproses daripada protein nabati. Seperti itu. Lalu mengandung vitaminnya tinggi, kandungan lemak dan juga kolesterol. Beberapa jenis lemak yang terdapat di daging sapi yaitu fosfolipid, cerebrosid dan juga kolesterol. Seperti itu. Nah, lanjut untuk kandungan nilai gizinya. Kandungan nilai gizi berdasarkan dari Makarim tahun 2021 atau bisa kita dapatkan juga sih di DBMP, Daftar Bahan Makanan Penukar, atau misalkan teman-teman juga bisa dapatkan kandungan nilai gizi ini di TKPI ya, di TKPI, Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Nah, kalau misalkan kita lihat dari jurnal bahwa kandungan daging sapi ini memiliki zat besi yang tinggi dibandingkan daging ayam dan juga ikan. Di mana dalam 100 gram daging sapi itu mengandung lemak tanpa air yaitu 66 gram, energinya 200 kalori, proteinnya 18,8 gram, lemaknya 14 gram, abu, kalsium, fosfor, besi, dan natrium, serta kalium, tembaga, dan seng, retinol, beta-karoten, tiamin, riboflavin, niacin, itu merupakan zat gizi mikro yang ada di dalam daging sapinya. Kemudian eh, untuk eh, itu per 100 gram. Jadi kalau tergantung yang dikonsumsinya berapa gram. Kalau misalkan yang dikonsumsinya 200 gram, berarti nilai-nilai gizi makro ataupun mikro dikali dua. Ataupun kalau misalkan kurang dari 100 gram, berarti dibagi berapanya sesuai dengan porsi yang dimakan atau yang dikonsumsi. Seperti itu. Ini hanya daging sapi saja. Beda kalau misalkan daging sapi tepung atau misalkan kayak apa ya, karage atau misalkan kayak stick daging sapi itu kan ada tepungnya, berarti kan harus ada tambahan nilai gizi tepungnya gitu. Ada tambahan minyaknya lagi. Jadi ini hanya nilai gizi dari daging sapi. Apa perbedaan nilai gizi daging sapi pada artikel ini dengan nilai gizi daging sapi pada TKP atau DBMP? Sebenarnya hampir sama ya, nggak beda jauh. Cuma mungkin sumbernya aja yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian manfaat daging sapi bagi manusia itu sebenarnya banyak ya, cuman kita ambil 3 poin. Yang pertama itu menjaga massa otot, di mana ini membantu para atlet atau mungkin para olahragawan untuk membentuk massa ototnya. Karena kan proteinnya tinggi. Kemudian di dalam daging sapi ini kan juga tadi terdapat asam amino esensial yang mudah dipecah, sehingga mudah terbentuk tuh dibandingkan protein nabati. Dan asam amino ini diperlukan dalam rangka menjaga kesehatan dan sangat diutamakan pada manusia yang berusia lanjut. Makanya kenapa gambarnya lansia seperti itu. Karena punya pengaruh yang besar untuk lansia juga. Nah, ada namanya zat carnosine. Ini adalah yang merupakan senyawa untuk menjalankan fungsi otot di dalam tubuh. Dengan mengonsumsi daging sapi, maka akan meningkatkan kadar carnosine di dalam otot. Tingginya kadar carnosine dalam otot juga akan meningkatkan performa pada saat latihan, terutama pada saat lari. Ini untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua itu meningkatkan performa latihan. Ini sebenarnya agak berkolerasi, sudah berkolerasi bahkan dengan menjaga massa otot juga. Serta mencegah anemia, di mana kalau misalkan tadi kita udah bahas ya, kalau di daging sapi itu punya nilai zat gizi yang tinggi dibandingkan ayam dan juga kambing. Makanya ini bisa untuk sebagai pencegah anemia, dibarengi dengan suplemen, dibarengi dengan menghindari makanan yang mencegah zat besi untuk diproduksi. Jadi nggak cuman berpengaruh dari daging sapinya aja, tapi pengaruh-pengaruh faktor kebiasaan lainnya pun juga diperhatikan. Bis bentar ya, Pis, gue ngevideo dulu bentar. Bentar.
Iya, lalu, selanjutnya nah, ini untuk status ekologinya bahwa sapi, jawi, atau lembu ini adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, sapi ini dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan juga dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingnya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan juga kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat juga sapi dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam, lalu alat industri lain, itu juga, biasanya menggunakan tenaga dari si sapi. Nah, karena banyak kegunaan ini, bisa dari kotorannya, kadang juga bisa dari dagingnya, bisa dari susunya, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Bahkan kegiatan kebudayaan yang menggunakan sapi pun juga masih banyak. Sapi Bali dan juga banteng Jawa merupakan sapi endemik Indonesia, sedangkan sapi peranakan Ongole atau PO Kebumen merupakan sapi endemik Kebumen. Kebumen. Oke, untuk status apa namanya, kemudian selanjutnya adalah untuk upaya pelestariannya, agar pengembangan sapi ini bisa berkelanjutan, ada beberapa saran dari Winarso, bahwa perlunya perlindungan dari pemerintah daerah terhadap wilayah-wilayah kantong ternak, terutama dukungan kebijakan tentang tata ruang ternak, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang berfungsi sebagai penyangga budidaya ternak. Jadi istilahnya adalah SOP atau standarnya. Lalu yang kedua, pengembangan teknologi pakan, terutama pada wilayah padat ternak, antara lain dengan memanfaatkan limbah industri dan juga perkebunan. Dan yang ketiga, yaitu menjaga sumber plasma nutfah sapi potong. Jadi perlu adanya kebijakan impor bibit atau sapi, bahkan agar tidak terjadi pengurasan terhadap lemak lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi daging dalam negeri. Seperti itu. Berikut daftar pusaka yang telah saya gunakan. Eee, baik, terima kasih atas, perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah perbuatan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.